Nah, di pertemuan yang kelima ini di mata kuliah Machine Learning, nah, kita akan bahas tentang dataset, ya. Kita akan mulai masuk ke dalam dataset ke pertemuan ke depannya lagi. Nah, nanti di materi hari ini akan kita lihat beberapa sumber data, terus cara pemahaman data, kemudian jenis data dan cara mengambil data yang ada nanti dari beberapa sumber yang sumber-sumber dataset yang ada. Ya, nah sumber untuk slide ini saya ambil dari modul 5 dan 6 tentang pelatihan tematik akademia. Jadi ada beberapa yang saya ambil ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, pada saat awal ketika kita mau memulai mengambil topik tentang machine learning, jadi ketika pertama sekali kita punya permasalahan machine learning, jauh sebelum kita mulai coding, kemudian mulai melakukan peranalisis dan segala macam, yang lebih penting adalah kita memahami yang namanya business understanding. Jadi memahami proses bisnis yang ada di setiap data tersebut. Ya, jadi itu yang harus dilakukan di awal. Jadi ketika kita mendownload sebuah dataset, jauh lebih penting adalah setelah datanya terdownload, kita paham isi datanya itu. Walaupun tidak tahu secara detail lebih dalam, tapi minimal kita punya pemahaman tentang data itu. Oh, ini artinya apa, ini artinya apa. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mendownload dataset, kita nggak ngerti sama sekali itu apa artinya. Nah, itu yang menjadi hal yang krusial, sangat penting sekali pada saat kita membahas tentang kasus-kasus yang ada di dalam machine learning. Nah, proyek machine learning itu bisa diasumsikan sebagai proyek bisnis. Jadi selalu orientasinya harus difokuskan pada bagaimana mencapai hasil yang berguna bagi pencapaian bisnis nantinya ke depan. Jadi itu yang selalu menjadi target. Jadi ketika ada masalah, terus bagaimana cara ngolah datanya, kemudian kita ingin tahu bahwa apa kira-kira yang bisa berguna bagi proses bisnis atau bagi bisnis ke depannya seperti apa. Itu yang penting ya. Maka kita harus tahu visinya apa, datanya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sini ya ada tahapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan itu, ya, untuk memahami tentang data itu. Pertama, kita menentukan masalah apa yang mau kita bahas. Kemudian, apa sih tujuan kita melakukan itu? Terus kemudian kita mendefinisikan solusi-solusi apa yang bisa kita berikan terhadap permasalahan tadi. Dari sisi bisnis, ya. Jadi ketika mendownload diberikan sebuah dataset, terus kemudian kita tahu tujuan yang diharapkan apa, nah solusi yang kita berikan, kita harapkan bisa memberikan atau membantu dalam perspektif bisnisnya seperti apa. Baru kita menentukan kira-kira instrumen pengukurannya pakai apa, pakai algoritma apa, pakai bahasa pemrograman apa, caranya seperti apa, dan seterusnya. Contoh misalkan gini, ya, ada masalah tentang autonomous vehicle problem, ya. Jadi bagaimana membahas sebuah kendaraan secara otomatis, ya. Nah, yang belum aman, kendaraan otonomus ini belum aman dia. Ini permasalahannya. Solusinya bisa aja kita berikan usulan, kita akan bikin sistem untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasi pengemudinya seperti apa. Kemudian kita bisa bahas tentang sensornya seperti apa, ya. Kemudian pemeliharaannya seperti apa. Nah, ini adalah solusi-solusi yang bisa kita berikan pada saat membahas tentang ini. Ya. Nah, pertanyaannya nanti akan muncul dari bisnis itu. Ya, pertanyaannya. Bagaimana cara agar kendaraan yang otonomus tadi dapat secara aman beroperasi? Ya. Maka ketemulah alat ukurnya yang instrumen pengukuran. 40% pengujian mengurangi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh human error. Nah, ini contoh bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah business understanding dari sebuah permasalahan di machine learning. Ya. Oke. Nah, contoh lain adalah seperti ini. Ya. Jadi ketika kita ketemu kasus dan dibutuhkan sebuah penyelesaian dengan machine learning, bisa macam-macam masuk dari salah satu dari 4 kategori ini. Apakah kita akan memprediksi pendapatan perusahaan di kuartal berikutnya? Oh, berarti kita bisa menggunakan regresi namanya. Dengan cara regresi metodenya. Terus kalau kita ada kasus pasien ini menderita kanker A, kanker B, atau mereka sehat.
Nah, kita mau mengelompokkan pasien ini masuk kategori mengkelas-kelaskan pasien, kita bisa pakai klasifikasi. Jadi kalau kita ngambil topiknya memprediksi, kita bisa pakai regresi. Kalau kita ngambil topiknya berkaitan tentang mengkelas-kelaskan sebuah data, maka bisa pakai klasifikasi. Ya. Nah, apakah ada kelompok pengguna yang tampaknya memiliki kesamaan? Jadi ada data, kita mau nyari yang sama data dengan yang lain, itu bisa clustering namanya. Kita ngelompokkan. Ya. Nah, ini ibarat kayak rumah klaster, ya, klaster anggrek, klaster apa, itu kan kenapa klaster namanya? Karena rumahnya mirip dibuatnya seperti itu. Jadi yang tampak memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu bisa menggunakan metode atau algoritma clustering namanya. Kemudian kalau kita misalkan mau menargetkan diskon, jadi kita mau berikan diskon, tapi hanya untuk pelanggan-pelanggan tertentu saja, tidak semua pelanggan. Berarti kita bisa bicara dengan namanya rekomendasi atau personalisasi. Jadi kalian sekelas ini misalkan ada 22 orang, hanya 3 orang, 4 orang yang mau diberikan diskon. Nah, cara itu yang kita sebut sebagai rekomendasi. Ya, personalisasi seperti itu. Nah, untuk melakukan 4 hal ini, ya, melakukan ini 4 dari salah satu ini, itu kita sebut sebagai analytical process. Ya, jadi pendekatan secara analytical. Pendekatan analitik ini dipilih untuk menentukan kebutuhan datanya nanti seperti apa. Ya. Jadi nanti akan terpengaruh dengan konten, format, dan tampilan representasi datanya seperti apa. Ya, jadi ini masalah-masalahnya akan berbeda. Jadi, Pak, saya punya masalah tentang memprediksi jumlah siswa. Oke, mau pakai apa? Mau regresi bisa. Pak, saya mau mengelompokkan mahasiswa. Bisa pakai klasifikasi. Ya. Pak, saya mau merekomendasikan siapa yang layak mendapat beasiswa, siapa yang tidak. Oke, bisa rekomendasi. Gitu. Jadi kasus-kasus dari masalah machine learning ini bisa menjadi salah satu dari 4 ini. Ya. Nah, pada tahapan awal sekali ketika kita mau mulai masuk ke dalam pembahasan machine learning, kita akan ketemu dengan namanya data collection dan data gathering. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan dan data apa saja yang kita kumpulkan. Ya. Jadi tahapan awal pengumpulan data adalah kita harus mengidentifikasi ya data yang tersedia itu jenisnya, apakah dia terstruktur, apakah tidak terstruktur, ataukah semi terstruktur. Ya. Nah, biasanya pada saat kita menemukan di masalah, ya banyak data-data itu tidak terstruktur, bisa juga semi terstruktur. Yang terstruktur ini sangat jarang. Nah, jadi pekerjaan terbesar kita adalah sebelum memilih algoritma machine learning, nantinya membuat modelnya, kita akan melakukan tahapan awal nantinya, yang namanya data engineering nanti ya, ketika ketemu di situ. Jadi data-data yang terstruktur itu akan lebih cepat membantu. Jadi kalau saya kasih ini datanya, pas dibuka oleh kalian lah sih Pak, datanya berantakan Pak, ya udah benerin. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kita harus memperbaiki, membenarkan data, menyusunnya, merapikan. Tapi kalau dikasih, waduh udah rapi nih Pak, ya sudah tinggal print saja. Nah, itu kan berarti datanya sudah siap digunakan untuk proses berikutnya. Nah, data yang kita kumpulkan itu bisa dari berbagai macam sumber. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Jadi data internal perusahaan bisa dalam bentuk Excel kah, CSV, bisa dalam bentuk database internal dari MySQL, dari Access, ataupun dari Oracle dan segala macam. Bisa juga dari web API ya, atau web scraping. Dari web API itu ngambil dari situs-situs web ya. Kita pakai connecting API, kita tarik datanya dan segala macam seperti itu. Bisa juga dengan scraping ya, mengambil sekumpulan data terus kemudian buat di proses berikutnya. Atau melalui kumpulan data publik atau data terbuka. Nanti kita lihat ya di dalam-dalamnya seperti apa. Oke, ini contoh kalau kita mau kasus misalkan prediksi ya. Misalkan saya mau ngambil topik tentang prediksi harga saham. Kita tahu bahwa harga saham ini selalu berfluktuasi. Kita susah memprediksinya secara tepat. Nah,
kita mesti membuat sebuah sistem prediksi harga saham itu. Maka target kita adalah bisnis case-nya adalah ini. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan apa? Kita harus melihat data source-nya diambil dari mana. Kita harus tahu tempatnya di mana. Apakah datanya itu bersifat tabular, SQL kah, CSV kah, atau API datanya. Nah, data sumber ini ya, ini akan menjadi proses berikutnya dipakai pada saat menggunakan algoritma machine learning yang kita pilih. Baru kemudian setelah dapat ininya, keluar modelnya, baru kita bisa lakukan prediksi. Jadi data itu bisa berasal dari tabular, tabel-tabel maksudnya ya, bisa dalam bentuk SQL, bisa dalam bentuk CSV, ataupun API. Jadi setelah data itu kita tahu sumbernya kita dapat, maka kita melakukan yang namanya data engineering. Ini ya. Kita sebut sebagai data engineering yang ini. Ya. Setelah data engineering dilakukan, baru pilih algoritma. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke tahapan ini, jadi sebelum kita masuk ke tahapan memilih algoritma yang tepat, kita harus melakukan data engineering. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam tahapan ini, ya sebelum ke sini, nah di sini ada data engineering namanya. Nah, kita akan masuk ke materi ini nanti di sisa pertemuan kita sebelum UTS ya, data engineering ini, karena tahapannya banyak dan akan membutuhkan banyak waktu ya sebelum kita masuk ke tahapan algoritma machine learning. Oke. Nah, bagaimana Pak cara kita melakukan data engineering? Jadi data engineering itu ada 3 yang kita lakukan. Jadi pertama itu kita cleansing itu membersihkan data, kemudian melakukan pre-processing, kita pre-proses datanya, baru kita pahami datanya. Ya, pemahaman tentang data. Nah, algoritma atau solusi machine learning ya untuk kasus yang tadi, kita bisa memilih akurasi dengan metrik yang sesuai dengan alat ukurnya. Apa yang sesuai yang pas dengan itu. Jadi bisa kita pakai ya. Contoh misalkan gini ya, contoh. Jadi pada saat saya ketemu data source ya, katakanlah tentang tadi, tentang harga saham, saya diberikan data strukturnya ini, data engine. Katakanlah datanya ini. Nah, di sini ada field atau ada fitur-fitur ya. Ya, masing-masing ini. Kita lihat angka-angkanya. Oh. Nah, kita tidak hanya sekedar diberikan data ini, tapi kita harus paham. Pertama, fiturnya apa saja? Oh, ini. Artinya apa? Artinya apa? Kita harus tahu arti dari setiap fitur itu maksudnya apa. Date itu adalah fitur indeksnya. Misalkan tanggalnya di sini, indeksnya. Kemudian ada hike. Hike itu menunjukkan apa? Oh, nilai tertinggi yang terjadi di hari ini nih. Nilai tertinggi hari ini. Kemudian low, nilai terendahnya. Open adalah harga pada saat pembukaan di awal. Jadi ketika katakanlah misalkan jam 7 pertama kali dibuka saham itu ditawarkan dengan harga 208. Kemudian berfluktuasi, terjadi penaikan ataupun jadi penurunan. Ketika tutup hari di jam misalkan jam 5 atau jam berapa, maka harga tertingginya di hari itu adalah segini, harga terendahnya adalah ini. Ya, close adalah tadi harga ketika ditutup. Ya, jadi ketika harga ditutup di tanggal itu berapa harganya. Nah, trade quantity adalah jumlah saham yang diperdagangkan. Jadi berapa jumlah saham yang ditawarkan hari itu. Ya, turnover adalah omset perusahaan. Omsetnya adalah segini. Nah, kalau kita membahas tentang fitur tentang saham, maka kalian atau kita harus cari referensi tentang saham. Baca-baca, cari di internet, ya, dicoba. Jadi sebelum memahami, sebelum mengerjakan, membuat atau machine learning, kita harus paham dulu siklusnya seperti apa. Ya, jadi kalau kalian nanti bekerja dengan data, kita harus tahu, Pak, saya kan bukan di bidang itu, tapi topiknya itu ya, kita harus terjun, harus pahami itu. Pak, saya ngambil topiknya tentang kesehatan. Waduh, saya kan bukan orang kesehatan. Nah, maka kita harus coba mencari referensi orang-orang atau bagian atau siapapun
yang mengerti tentang itu. Jadi kita bisa tempat bertanya. Bisa dicari dalam studi intelatur dan segala macam. Jadi ketika kalian ditanya, jadi pada saat seperti sidang atau pada saat presentasi di awal, kita minimal tahu ceritanya. Nah, yang menjadi masalah itu manualnya sendiri kita belum paham. Itu yang menjadi bahaya itu. Jadi pada saat kita ditemukan data tentang membahas tentang ini, minimal kita tahu arti dari masing-masing ya, dari masing-masing fitur. Nah, ini menjadi tahapan awal dari data engineering namanya. Jadi kalau kita bicara tentang insinyur data, dia bisa mengerjakan ini, memperbaiki ini. Udah sini bagian saya bersih-bersihnya. Mana yang nanti dibuang, mana yang harus ditambahkan, mana yang diperbaiki dan segala macam. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang tadi ya, masih nyambung dengan yang tadi. Kalau misalkan kita buat pakai prediksi harga saham, maka kita bisa pakai algoritma-algoritma yang terkait tentang regresi. Ada auto regressive moving average, ada linear regresi, ada KNN, ada RNN. Ya, singkatnya ini. Ya, ini ada ARIMA, ada regresi linear, ada KNN, ada RNN namanya, recurrent neural network. Nah, algoritma-algoritma ini bisa dipakai oleh kita untuk memprediksi harga saham ya, yang kasus yang tadi. Tinggal pilih algoritmanya, baru cari referensinya seperti apa. Ya, jadi kalau ada yang ngambil topik, Pak, saya mau prediksi. Oke, silakan judulnya pakai ini metodenya. Pilih. Jangan banyak-banyak, pilih metodenya satu aja. Ya, terus terapkan ke kasus kita, cocok nggak? Seperti itu. Kemudian setelah jadi dari algoritma ini, kan keluar dia modelnya apa. Ya, model itu kayak persamaan itu nanti ketemu Y sama dengan 2X plus 3. Nah, model itu nanti diukur. Alat ukurnya metodenya ini. Misalkan regresi tadi kita pakai MSE, mean square root. Jadi mengecek kesalahan atau mengecek errornya itu diambil dari rata-rata ya rata-rata square-nya. Ya, atau dari akarnya bisa RMSE root, bedanya R, ada akarnya. Ya, atau pakai R2 score, pakai score R score. Nah, ini nanti akan kita pelajari di terakhir ini karena metrik terakhir. Terus kemudian ini kita akan pelajari juga nanti ya akan lebih banyak setelah UTS ya. Jadi sebelum UTS itu kita akan banyak bicara tentang yang ini tadi, data engineering. Ya, membersihkan data, mengganti tipe data, menghapus data, ya, kemudian melihat memahami data, statistiknya berapa dan segala macam. Itu data engineering ya yang kita kerjakan di sebelum UTS ini dan teori-teori pendukungnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih sumber data. Oke, sampai sini dulu sebelum saya mulai ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, Tia. Oke, sip, saya lanjut ya. Nah, ini ada beberapa sumber yang bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk mencari data. Portal Satu Data Indonesia. Ini contohnya ya. Portal Satu Data. Satu Data. Jadi Indonesia, negara kita ini sekarang mencoba menyatukan data-data itu ke dalam satu tempat. Ya. Jadi sehingga pada saat nanti dipakai, kita bisa mengakses data-data itu. Nah ini ya, silakan nanti dicoba satu data, atau bisa juga portal data Bandung ini portal data Bandung, data bandung.go.id. Ya, ini ada datasetnya. Kalau kita klik, ini datasetnya. Ya, tuh. Ya, lokasi titik WiFi di Kota Bandung, detail kejadian kebakaran di Kota Bandung, koperasi kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Ini banyak macam-macam di sini. Ya, nah ini dataset nih, ada formatnya. Ini CSV semua nih, coba lihat. CSV ya. Oke. Sarana olahraga kita klik misalkan di sini. Nah, ini Indonesia ya, tuh bisa di-download nih, explore. Tuh, mau di preview kah, mau di-download atau diapain, bisa silakan. Ya, silakan diinikan. Nah, ini organisasinya, ini grupnya, ini macam-macam ini bisa dilihat di sini. Ya. Oke. Ini contoh tentang open data. Ini tadi yang Indonesia sudah belum nih.
Oke, lama ya. Nah, bisa juga yang ini, geospasial. Ya, satu data Indonesia punyanya Badan Informasi Geospasial. Kalau yang bekerja dengan peta bisa di sini. Ya, dulu saya pernah ada project SIG itu saya ngambil datanya dari sini ya, geospasial. Nah, ini bisa nih peta RBI bisa dari sini. Peta-peta dia banyaknya datanya bisa dipakai. Jadi kalau kalian nanti bekerja ataupun ada topik yang berkaitan tentang peta, itu bisa ngambil dari sini nih. Ya. Nih dashboard kebencanaan dan segala macam. Ya. Bisa tuh download, bisa download peta, peta cetak dan segala macam. Ya. Oke, ini contoh beberapa data ini yang Indonesia mungkin agak lama. Oke, atau bisa juga yang dari luar. Nih, ini yang paling sering dipakai untuk praktikum ini kalau pakai data dari luar. Ya, silakan dicari bank marketing, kemudian tentang data bunga iris, ya. Kemudian ada yang bicara tentang data apa nih cek ayam ya, Wikipedia ya, data-datanya bisa dicari di sini sama kita. Atau data yang paling sering dipakai kalau di itu adalah kaggle.com. Nah, ini silakan dipakai ya, kaggle.com bisa dicari. Seperti itu. Nih, data Kaggle. Sumbernya banyak. Ya, bisa dicari tentang wajah, ya, tentang finansial, tentang avocado nih apa nih? Apa ya? Apokat ya, seperti itu. Nah, ini bisa Ya, dicari nih. alpukat, Pak. Ya, ini bisa dicari nih. Mau bicara tentang fokus ke Pandasnya, Python-nya, deep learning, ada harga rumah, data naik ya, prediksi ke depan tentang harga, tentang sales penjualan. Itu data-datanya bisa dicari di sini di Kaggle ini. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau kalian nanti pada saat ngambil skripsi atau project, misalkan gini, sekarang rubah cara berpikir kita. Misalkan gini, Pak, saya mau bikin sistem informasi, bikin aplikasi. Di mana? Di rumah sakit. Nah, berarti kan kita survei ke rumah sakit itu. Berarti topik yang kita ambil adalah topik berkaitan tentang membangun sistem informasi. Kita tidak perlu data. Yang kita perlu adalah informasi apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu pada saat kita mau bikin sistemnya. Nah, sekarang diganti. Bagaimana cara kita mendapatkan data dari sana. Nah, dari data itu baru kita bikinin sistem apa. Kayak gitu. Nah, kekuatannya yang pertama adalah sistem informasinya. Aplikasinya kekuatannya kalau ngambil topik. Makanya judul-judul skripsi project itu banyaknya aplikasi sistem penjualan tunai kalau anak akuntansi. Aplikasi sistem ini penilaian ini. Nah, berarti dia buat sistem. Nah, sekarang tarik ke data, bagaimana cara kita memprediksi ya harga saham, mengklasifikasi pasien kanker menggunakan metode apa? Ya, misalkan seperti itu. Misalkan kemudian bisa juga pakai metode clustering, ya, metode regresi dan segala macam. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi topiknya agak mulai berubah. Jadi kalian kita mulai menggunakan topik-topik kita pakai menggunakan data. Ya, jadi selain penggunaan pembelajaran pemrograman bisa bikin sistem ya, kita bisa bicara tentang mengolah datanya di belakang ya, seperti itu. Nah, ini contoh beberapa ya, nanti silakan diakses oleh kalian beberapa situs-situs yang berguna. Nah, ini ada Kaggle tadi ya, BPS ya. Saya kalau mencari data-data tentang Indonesia BPS biasanya rujukannya. Nah, sekarang ada satu data bisa dipakai di situ. Jadi bisa dipakai oleh kita untuk mengolah data. Nah, ini semua data-data di sini ada dua kelompok. Ada yang bicaranya internal source. Jadi internal source itu bisa juga berasal dari perusahaan kita, kantor kita, dari diri kita, atau dari kantor orang lain ya, eksternal seperti itu. Misalkan contoh tadi ini, kalau ini kan eksternal. Saya misalkan di CIC, saya tuh butuh data tentang peta, Pak. Nah, maka saya cari tentang data geospasial ini. Nah, geospasial ini bukan punya saya. External source berarti dia open datanya yang terbuka. Jadi data terbuka, repositorinya terbuka di situ. Ada yang sifatnya public domain.
Jadi webnya sifatnya umum, orang bisa mengakses web itu, silakan dipakai asal sumbernya nanti disampaikan. Sumber datanya dari mana. Ya. Atau yang bersifatnya internal source. Kalian atau kita dikasih ini langsung nih data. Saya punya data ya. Formatnya bisa dalam bentuk spreadsheet. Excel kah, CSV kah, JSON kah, atau yang lain. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk database. Misalkan bisa diambil pakai SQL, ya bisa juga dalam bentuk teks dokumen, bisa juga dalam bentuk multimedia, ada audio nih, ada file. Waduh Pak, isinya video semua. Ya berarti topiknya adalah tentang video. Maka algoritmanya apa yang tepat untuk video? Itu kan seperti itu. Oh, audio Pak, berarti kita speech ya. Oke, berarti harus pakai speak recognition. Algoritmanya apa yang cocok untuk pengenalan suara dan segala macam. Maka ini yang bisa menjadi sumber bagi kita nantinya. Atau bisa juga dicari di Google ya dengan link ini. Dataset search research.google.com. Itu ada juga dataset ya yang dikumpulkan oleh Google ya, yang dikumpulkan dalam satu sistem. Ini silakan dibuka. Nah, saya nanti akan coba praktikumnya kita akan pakai Kaggle. Ya, oke, ini saya sudah buka Kaggle-nya, terus saya coba login. Saya login dulu Kaggle ya. Oke. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka dulu, ini rada lama internetnya. Oke. Ini Kaggle, oke, sambil nunggu kita lanjutkan ya. Karena nanti saya butuh API untuk akses Kaggle-nya itu harus login ya. Oke. Nah, sekilas tentang susunan data. Ini mungkin pada saat belajar tentang basis data mungkin sempat disinggung ya. Jadi kalau saya atau kita diberikan data seperti ini, ya, ada ini. Nah, kita bisa bagi susunan data ini, ada datum namanya, butir data. Jadi bagian terkecil dari data. Nah, bagian-bagian terkecil dari data ini nih, contohnya sel-sel ini untuk satu variabel nih, ya. Jadi bukan hanya angka ini, tapi 2 Audi. Ini sel istilahnya datum itu. Nah, kalau data itu kumpulan datanya, kumpulan butir-butir data ini data. Jadi kalau saya cuma ngambil Audi saja, gas saja, 164 atau 1 atau 3 itu bisa saya sebut sebagai butir data atau sel kalau di Excel ya, satu sel. Nah, itu adalah bagian terkecil dari suatu ya, bagian terkecil dari suatu data. Jadi satu nilai untuk satu variabel tertentu. Tapi kalau saya bilang data, berarti itu kumpulan banyak dari dari data-data tadi. Dia membentuk arti. Ya. Nah, kemudian himpunan dataset, kumpulan dari data semua itu bisa jadi tidak hanya kumpulan data ini, ada lagi tabel-tabel yang lain, bisa juga ada gabungan dari beberapa data dirangkum menjadi satu. Itu bisa kita sebut sebagai dataset, himpunan data. Set itu kan himpunannya. Jadi kumpulan dari data-data ya, itu nanti akan membentuk sebuah ini tadi. Ya, dari data-data itu berkumpul jadilah sebuah himpunan data atau dataset. Nah, inilah dataset inilah yang nanti sering kita pakai. Yang kita pakai. Ya, jadi yang warna hitam ini disebut sebagai dataset ini. Ya. Kalau datanya ini satu baris ya, satu baris, satu kolom. Di baris pertama nih, baris yang dikasih ini. Oh, nilainya 1 Pak, nggak ada nilainya ini. Nama ininya isinya ini. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya metadata. Dia menjelaskan data yang lain. Misalkan make. Ya, ini make ini. Ya, tipenya string, deskripsinya adalah nama pabrikan merek kendaraan. Nah, ini adalah deskripsi metadatanya ini. Ya. Nah, metadata inilah yang biasanya kalau di web atau di pemrograman itu biasa dalam mengambil metadatanya itu bisa pakai XML formatnya. Ya, jadi kalian harus mulai paham itu. Jadi biasanya format-formatnya itu nanti akan ketemu nih make tipenya apa. Jadi bisa dibikin sebagai
sebuah metadata. Jadi kalau kita sebut metadatanya ambil tuh. Nah, isinya adalah kumpulan ini, deskripsi sebenarnya. Deskripsi terhadap bisa satu dataset, bisa satu fitur atau satu field, ya. Oke. Nah, ini penjelasannya mungkin nggak perlu saya sampaikan ya, ini bisa dibaca. Jadi sifat data itu bisa dilihat kalau dia data terstruktur dan data tidak tak terstruktur itu seperti apa. Ya. Jadi kalian atau kita sudah bisa membedakan mana yang disebut sebagai data terstruktur. Jadi ketika diberikan sebuah data, nanti kita tahu, oh data ini masuknya nggak terstruktur Pak, maka dibikin terstruktur datanya. Atau sebaliknya, dari yang tidak terstruktur menjadi terstruktur, atau terstruktur dibikin kembali menjadi tidak terstruktur. Itu bisa jadi nantinya. Ya, bisa dipakai-pakai tergantung. Ini contohnya ya, ada contoh-contoh datanya. Seperti itu. Oke, ini juga tentang tadi bisa dilihat. Ya, ini cara ngitungnya. Jadi ada data-data yang bisa menggunakan modus, ya, ada pakai rata dan segala macam. Nanti terakhir setelah dapat datanya, setelah tahu cara downloadnya, baru kita bicara tentang cara merepresentasikan data ya. Jadi bertahap ini. Oke. Ini contoh model data tabular and record ya. Nah, ada data-data yang kalau record tahu ya. Kalau record saya bilang record atribut. Nah, ini atribut itu tuh ini kolom, field, dimensi, fitur. Jadi orang kalau nyebutnya atribut itu sama seperti nyebutin kolom, nyebutin field. Kalau di belajar basis data namanya field. Kalau di Excel nyebutnya kolom. Kalau belajar matematika nyebutnya dimensi. Kalau belajar machine learning ya sebutnya fitur. Ya, sebenarnya semuanya sama aja. Nah, seperti itu. Record, ada berapa record di sini? Baris ya. Baris nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Ya, 5 baris. Artinya bisa baris, data point, instance, example. Ada berapa example? Ada 7, Pak. Ada 5, Pak. Seperti itu. Transaksi, kita bisa juga. Atau bahasa database-nya tuple. Ya, tuple bukan bahasa Inggris ya. Kemudian ada entitas, objek, vektor, dan segala macam. Nah, ini ada contoh pada saat kita melihat data yang tabular. Ini biasanya di basis data nih, model data ini. Oke, ini model data graph. Ya. Ontologi ini nanti larinya saling terkait ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke ini yang coba. Ya. Nah, ada macam-macam cara kalau kita mau ngambil data. Ya. Jadi kita bisa lakukan yang pertama dengan manual. Cara manual ini ya tinggal akses aja webnya. Ya, contohnya misalkan ini ya, contoh. Nah, ini kita pakai ini tadi. Ini saya download ini ya, sarana ini. Udah tinggal saya download. Oke, saya download ini save. Ya, saya save. Kemudian saya cek di sini filenya. Nah, ini cara manual ini ya. Jadi prosesnya ini nanti kita tinggal kita lakukan tahapan biasa. Ini yang kemarin-kemarin sudah pernah kita lakukan ini. Oke, ini saya copy dulu ke sini. Oke. Latihan machine learning. Oke. Nah, ini bisa bisa kita download biasa. Nah, oke ya. Nanti tinggal kalau kita mau pakai Google Colab, ini tinggal kita upload ke Google Drive ya, seperti kemarin yang saya coba contohkan. Ini cara manual. Ya, jadi cara manual itu kita download, ya, cari sumbernya, kita unduh, salin ke lokal komputernya, terus langsung dilakukan load. Seperti itu. Ya, jadi caranya sama seperti yang biasa kita lakukan. Ya, misalkan contoh ini ya. Dan kalau mau dicoba di sini saya close dulu ini. Oke, saya coba dulu ini, saya buka ini. Saya ganti dulu ya, ininya ke sini. Oke, saya buka new.
Oke. Nah, ini kan file yang sudah saya download tadi. Bisa aja saya copy ke sini kan. Bisa aja saya buka ke drive-nya saya. Nah, ini kan ada Google Drive kan sini. Connect to Google Drive. Jadi kalau dia koneksi, dia minta mounting ya istilahnya kalau di ini. Oke, ini drive-nya saya. My drive. Dataset. Ini tinggal saya copy. Oke, saya tutup dulu di sini. Ininya biar kelihatan ya. Ini saya tarik, ini saya drag ke sini. Nah, ini masuk nih ya. Seperti itu nih. Berarti ini udah masuk nih. Formatnya udah CSP. Data sarana olahraga CSP tahun 2019. Ya. Nah, ini kan tinggal kita pakai data ini nanti pada saat mau nyobanya. Ya. Ini saya coba, saya copy aja ini ya. Pindahin ke sini. Import. Misalkan Pandas ya. SPD. Oke, ya. Ini data ini misalkan mau saya baca, tinggal saya copy path-nya, jadi saya nggak usah ngetik manual. Saya pindahin ke sini. Paste. Ya. Saya run. Oke. Sukses. Saya panggil, cetak DF. Saya tinggal lihat datanya, keluar datanya. Nih datanya. Ya. Oke. Nah, ini contoh manual ya. Cara kita mengambil dataset sama dari sumbernya ya. Tergantung kita ngambil sumbernya. Ini saya ngambil sumbernya tadi kan dari bandung.go.id, data bandung.data.bandung.go.id. Ya, dataset. Nanti saya bisa bikin grafiknya, saya bisa lakukan analisa di sini, ya. Nah, nanti tugas kalian berkelompok itu mulai mencari dataset ya, 2-3 orang mencari dataset yang nanti dipakai untuk nanti ke depan, ya. Jadi nanti sumber-sumber datasetnya nanti ditentukan, ya. Nanti akan berkembang metode-metode apa yang dipakai ke depannya nanti seperti itu. Ini cara pertama ya, cara pertama dengan cara manual. Oke, silakan cari download filenya, sumbernya dari mana, unduh, di-download, terus muat load. Kalau dari Kaggle, seperti ini gambarnya kalau dari Kaggle. Nah, ini ya, misalkan tourism ya, paket-paket turis wisata. Ini ada menu download, tinggal di-download di sini. Ini isi datasetnya, ada tourism rating, ada turis pariwisata dengan ID, ada user, ya, ada paket. Ini 4 data inset ini bisa dilihat, ya, bisa dilihat oleh kita, bisa di-download seperti itu. Ya, nah sekarang saya mau lakukan mengambil data, tidak di-download datanya dari Kaggle, ya, tapi saya akan lakukan langsung dari Google Colab. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Caranya. Jadi pertama sekali kita akan lakukan yang namanya kita cek install dulu Kaggle-nya di sini. Jadi ada tanda seru PIP. PIP itu buat install ya, Minkey Kaggle. Ya. Jadi kita install tanda seru ini kayak file eksekusi kalau di Linux ya, seperti itu. Kita run. Nah, kalau dia sudah nginstal, dia akan muncul informasi seperti ini. Ya, kalau dia ini, atau dia kosong kalau sudah nih, berarti sudah ada nih. Tapi kalau enggak dia jalan terus seperti itu. Yang kedua, tahapan yang kedua, buka Kaggle-nya. Nih, Kaggle yang tadi saya login tadi. Ya, login dulu ini kan. Ya, kemudian kita klik nama kita yang ada di sini. Ya, kemudian ya ini fotonya bisa diganti ya. Ada account. Nah, di bawah ini ya, di bawah sini ada new API-nya bisa di-create. Nanti kita akan pakai API token
API token ini yang dipakai oleh kita untuk menghubungkan antara program kita dengan Kaggle tadi. Dia akan otomatis itu. Jadi saya create, saya klik, ya, nanti dia akan download isinya ini filenya. Nah, Kaggle.json, ya, file ini tinggal di copy, letakkan ke folder yang mudah diambil ya. Misalkan tadi saya udah buat folder latihan machine learning, sebentar ya, agak lama nih komputernya. Oke, kita cari di sini. Nah, ini latihan machine learning tadi ya. Kita copy ke sini JSON-nya. Oke, ada di sini. Ya, oke. Kemudian setelah kita pindahin, ya, setelah kita install, nah kita pakai perintah ini, ya. Di from google.collab, ya, kita import yang namanya file. Jadi kita buat mau baca filenya apa, ya. Terus kemudian kita panggil files upload. Oke. Nah, efek dari sini adalah dia akan meminta filenya itu nanti. Nah, choose file tadi, pilih file JSON-nya tadi. Oke, ya. Nah, kalau sudah, nanti dia akan baca di sini. Oke, 100% done. Ya. Oke. Itu ya. Nah, jadi nanti saya tutup itu ya, karena kode ini sebenarnya kalau diinin orang bisa dibaca sama orang gitu ya. Bisa masuk nanti. Ya, jadi setelah kita sukses, kita bisa munculin ini tadi. Jadi setelah muncul, dia sukses gini datanya. Ya. Jadi nanti bisa dibaca ini. Jadi dengan perintah ini tadi dia akan baca. Nah, efeknya apa di sini? Tuh, akan tercopy di sini filenya tadi. Ya, jadi file JSON itu ketika kita jalankan perintah ini, dia akan ngopi ke sini. Klep. Jadi pada saat kita pilih browse tadi, dia ngopi ke sini. Nah, file ini posisinya kan bukan berada di komputer kita, tapi ada bisa di cloud ya, ada di sistem mana. Nah, kita bisa buat ini perlu nggak ya? Mkdir coba ya. Mkdir ini dia untuk membuat directory. Coba run aja dulu. Oke, muncul nggak di sini dia? Enggak ya. Nah, ini buat bikin folder. Terus kemudian file ini nanti setelah dibuat folder ini Kaggle namanya, dia akan copy file Kaggle JSON ini, file ini ke dalam file Kaggle ini. Cuman kayaknya sih nggak ada efeknya dia. Tuh, karena nggak ada foldernya ya. Biasanya dia langsung create di sini. Yang penting ini kayaknya. chmod 600. Oke. Nah, ini file ini kita kasih akses 600. Mungkin masih ingat waktu belajar Linux, chmod ini artinya apa nih? RWWRT. 600 ini artinya apa? Jadi kita memberikan akses terhadap file ini biar bisa dibuka seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat perintah list dataset yang ada di dalam Kaggle itu. Jadi tanda seru Kaggle dataset list. Jadi akan muncul. Nih. Ya, coba. Nah, muncul nih. Ya. Kita lihat dataset kita dari yang sini tadi, kita lihat datasetnya. Ya, bisa close dulu. 1 million Redick jokes. Ya. Satu ini ya jokes ya. Coba kita lihat di sini ada nggak tuh? Redick vaksin ini. Redick vaksin meat. Ya. Jadi data ini akan sama seperti ini sebenarnya. Ya, jadi yang folder-folder ini. Oke, coba contoh ya, customer personality analysis. Coba saya buka. Nah, ini kita bisa buka seperti ini. Ya. Atau misalkan saya mau lihat contoh misalkan ini. Saya mau buka tanda seru Kaggle dataset, ya. Terus kemudian list,
min S. Contohnya misalkan perokok Indonesia ada nggak ya? Oke, ini tuh persentase perokok di Indonesia. Ya, jadi kita bisa cari ini. Saya mau cari misalkan COVID Indonesia, batik ya, batik Indonesia. Oke. Tuh, batik Indonesia nih. Indonesian batik motif. Indonesian batik motif, corak. Ya. Jadi kalau list ini semua nampil, ya kita bisa pilih satu-satu. Kalau dengan list min S batik Indonesia, dia akan menampilkan sesuai dengan kita inginkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya bisa copy datanya. Ini saya tutup dulu. Klik ya. Saya copy database-nya. Saya misalkan mau mendownload yang mana nih? Oke, yang bola aja ya, yang bola ini, jangan yang ini. Oke, ini saya cek dulu yang goal sepak bola. Ini datanya ini. Ya, oke. Nah, di sini ada data ini nih data ini. Kita mau ngambil top 5 European League ya, goal dataset. Jadi goal dataset yang mencetak bola ya, mencetak gol ya. 5 dari 5 liga yang ada di Eropa. Nah, ini setelah kita lihat di sini, kita download datasetnya. Ini Kaggle dataset, download. Terus namanya ini nama ini kita download ini. Nah, ini yang ini download sama kita. Nah, kita klik di sini. Efeknya nanti tuh akan tercopy ke sini. Dia akan muncul di sini ini. Ya, muncul di sini. Jadi ketika kita klik perintah Kaggle dataset ini, dia akan muncul di sini. Oke. Nah, perhatikan format datanya. Format data itu zip. Ya. Tuh, zip. Kalau kita pakai cara manual, ya tinggal kita unzip ya, kalau di Explorer kita. Tapi kalau kita mau unzip di sini gimana, Pak? Nah, kita bisa unzip-nya pakai ini. Unzip, goal, nama datasetnya ini tadi. Ya, nama datasetnya ini, kita unzip ini. So, saya unzip. Tuh, dia akan keluar sendiri nih. Perhatikan di sini nanti. Ya, akan keluar nih, tuh datasetnya tuh CSV di sini. Kalau nggak muncul kita refresh. Tuh. Oke. Ya, keluar dia datanya di sini. Kemudian sudah lakukan pembacaan data. Oke, kita mau baca data yang FPL ini. Skor 2020 nih, goal score. Ya. Kayak tadi ya, nggak usah diapalin pad-nya, tinggal di copy. Ya, masukkan ke sini. Oke, paste. Tinggal kita run. Sorry, ininya belum. Nampainya belum dibaca. Baru ini. Oke. Terus kita jalankan. Tuh, keluar informasinya. Player name, Harry Kane, Muhammad Salah, main 37 kali, durasi jamnya 3085 menit, goalnya 22. Nah, ini nggak tahu nih XG ini apa. Ya, asisnya dia 5, XA ini saya nggak tahu. Nah, kita waduh, saya harus tahu nih artinya nih, saya cari. Nanti saya tinggal googling ya, pengertian tentang ini. Kalau saya mau bahas tentang sepak bola. Kartu kuningnya dia dapat nggak, kartu merahnya dia dapat nggak, posisinya FMS, front ya, middle, apa tuh S-nya tuh yang jago bola bisa komentar di situ. Nah, terus grup dari timnya Liverpool apa? Striker, Pak. Oke, striker ya. Ya, berarti ini striker. Nah, klubnya adalah Liverpool. Nomor punggungnya mungkin ini ya, 16. Nah, ini ada perhitungan-perhitungannya di sini. Nah, ini bisa dibaca oleh kita data-data ini. Jadi nanti nggak semua data yang kita pakai. Ya, nanti pertemuan kita ke depan itu setelah kita lihat data ini sudah bisa masukin data baca data ini, baru kita lakukan analisa nantinya. Ya, mana yang kita pakai, mana yang tidak. Ya, seperti itu. Nah, kebetulan data dari Kaggle itu adalah data yang sudah terstruktur. Ya, jadi sudah disusun orang seperti ini, enak. Kalau yang belum terstruktur itu adalah data, waduh jumlah golnya ada di sana, kemudian nama pemainnya ada di sini, kartu merahnya ada di tabel yang berbeda. Nah, menyatukannya itu yang bingung ya. Nah, tapi kalau ini dia udah lengkap di situ.
Nah, ini bisa kita pakai. Yang lain-lain silakan dicoba. Misalkan Ligue 1 berarti Prancis ya, Serie A ini Italia, EPL Inggris, La Liga ini Spanyol, Bundesliga Jerman. Ini kan masing-masing ada nih. Ya, coba. Kalau Chelsea ada nggak di sini ya? Di sini. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, di sini mungkin ada di baris. Dia ngambilnya barisnya belakang di sini. Ya, seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Nah, setelah selesai ini, jadi tahapan mencari datanya udah selesai pada tahapan ini kita. Ya, jadi tahapan ini udah selesai. Nah, bisa dilakukan analisa. Misalkan contoh, mau lihat head-nya, df titik head. Ya, ini akan menampilkan beberapa 5 data pertama. Ya, bisa juga kita kasih 3 data pertama. Oh, ya, ini data pertama. Mau dikasih berapa lagi seperti itu. Terus kita bisa cetak ininya df titik tipe datanya. Ya, tipe datanya bisa kita cetak. Oke, ya. Kelihatan nih tipe datanya nih. Nah, nanti kelihatan dari tipe data ini ada data, kalau di dalam tahapan data engineering, waduh Pak ini salah Pak, bukan integer ini harusnya string. Nah, kita rubah tipe datanya. Nah, seperti itu. Oh, ini objek ini harusnya apa nih Pak? Oh, salah ini. Nah, ini nanti ketahuannya ketika kita sudah lihat data tipenya. Ya, seperti itu. Nah, bisa kita lakukan nanti perintah-perintah ini nanti ketika kita sudah bicara tentang tahapan pre-processing ya, data cleansing dan data pre-processing. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Saya save dulu ini. Benar, Pak. Nah, untuk mengesapnya itu mengesap biasa, Pak. Nge-save-nya file ya. Oke, save-nya bisa save biasa. Nge-save Ya. Kalau save biasa, dia akan tersimpan di Google Drive kita. Jadi kalau kita nih, ini lihat ya simbolnya ini di atas ini. Ini kan simbol Google Drive. Jadi pada saat saya save, dia akan nyimpan ke Google Drive. Jadi pada saat saya open mau buka yang sebelumnya, nah di sini ada recent yang saat ini terbuka, ini ada Google Drive. Nah ini file yang saya tadi ada di sini tuh, nih Google Drive. Ya, nih ada file. Tadi itu contoh filenya adalah file yang saya buka adalah ini satu data. Ini ambil data ini. Ini kan sama nih ambil data yang ini. Atau disimpan di GitHub. Ya, GitHub-nya kalian apa di sini? Nih, ya, langsung bisa disimpan di GitHub. Saya cari machine learning. Tuh, nanti kesimpan ke sini. Ya, tinggal di save aja. Set. Ya, save. Atau mau diupload ke mana nih? Ya, file yang mau diupload. Ya, bisa bebas. Itu Yogi ya. Ya, jadi lihat ini Google Drive-nya di situ. Cuman yang di sini, yang di sampel ini, kalau kita close, hilang dia ini datanya ini. Close hilang lagi. Kenapa? Dia sifatnya temporary. Jadi pada saat kita copy itu ada peringatan dia. Data ini ketika di close akan hilang kata dia. Nah, makanya saya biasanya kalau data-data yang itu simpannya di Google Drive, datasetnya. Ya. Mounting Google Drive. Jadi kalau mau manual, maka data, nah ini Drive. Ya, maka simpannya di Google Drive. Kalau di Google Drive nggak hilang. Nih, contoh dataset. Tuh, ada kan tadi? Ya, dataset yang tadi itu. Jadi nggak hilang. Tapi kalau yang di sini dia sementara. Karena kan kita kan nggak bisa pakai ini terus-terusan. Ya, nanti penuh dia. Makanya ini sementara. Jadi kalau mau terus-terusan jangan simpan di sini. Simpan di Google Drive. Ya, seperti itu. Itu Yogi. Yang lain silakan. Oke, nanti pertemuan kita ke depan kalau datanya sudah bisa dibaca ini baru membaca satu-satu datanya ya. Jadi baru menganalisis datanya. Jadi hari ini cara mengambil datanya ya, saya bahas seperti itu. Oke. Nah, cara yang kedua, silakan kalau ada. Pak. Satu lagi nih, Pak. Satu lagi pertanyaan dari saya ini tadi Bapak mengucapkan itu apa ada katanya kelompok
apakah benar ada kelompok dari mulai pertemuan kapan Pak kelompoknya? Ya, ada nanti ya. Nanti pertemuan keberapanya nanti saya tentukan. Kalau tahapan, jadi ketika sudah memulai data cleaning, data engineering, di situ nanti ada kelompok. Jadi tentukan aja dulu kelompoknya dan mulai mencari dataset yang dipakai. Atau nanti saya tentukan ada 2 dataset yang dicari sama kalian dan dataset yang ditentukan oleh saya. Ya, kita akan melakukan proses cleaning, data processing dan selanjutnya. Itu ya. Oke. Oke, siap Pak. Ya. Nah, yang berikutnya ya, kalau kita menggunakan eh, pakai API namanya, ya. Nah, kalau pakai API ini kita harus tahu web-web yang sifatnya atau situs-situs yang memiliki layanan API terbuka yang bisa. Ya, contoh misalkan kayak Open Data tadi dia sudah punya nih contohnya ini. Dataset ini Open Data Bandung nih dia punya. Di sini ada nih, ada cekan API-nya nih. Dibuka. Jadi mulai saya tidak terlalu jago ya, tapi saya pakainya nggak banyak gitu ya. Ini contohnya misalkan API itu maksudnya gini. Kalau saya mau bikin web, ya, terus kemudian ada transaksi pembayaran, ya pembayaran. Biar otomatis Pak, kayak GoPay langsung motong tabungan atau motong GoPay kita gimana caranya? Nah, kita harus melihat API yang bisa kita pakai di situ. Jadi ada gateway, ada API yang bisa menghubungkan antara punya mereka dengan sistem kita. Jadi bagaimana cara kita membuka atau mendapatkan API. Nah, itu tergantung kalau perbankan kayaknya kita harus pada perjanjian dan segala macam. Tapi ada yang API yang sifatnya terbuka. Nah, ini contoh. API itu singkatan dari Application Programming Interface ya. Nah, ini kita bisa klik contoh-contohnya di sini. Nah, saya mau coba yang berikutnya menarik data dari yang bandung.go ya, data.bandung.go.id. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, sama seperti yang tadi ya. Untuk mengambil data dari Bandung dengan API ini, kita butuh yang namanya library request namanya dia. Nah, jadi kita install aja request di sini. Mudah-mudahan masih kuat ini ya. Jadi kalau dia sudah nginstal, ya mungkin tidak perlu tampil seperti ini ya informasinya. Berarti dia kalau tampil berarti dia menampilkan informasi seperti ini. Nah, nanti ya kita request ini kita import sama JSON. Nah, ini berbeda perintahnya. Jadi Kaggle punya sendiri caranya, kemudian yang ini beda juga dan mungkin beberapa API situs yang ada itu berbeda. Nanti kalian tinggal googling atau cari caranya. Nah, ini contoh ya, saya buat variabel request.get, dia ngambil datanya nih. Nih, perintah di link ini. Ya, paket-paket list yang ada. Terus kemudian ds list, respon, kemudian len. Kalau saya jalankan, ya, nanti akan tampil sama seperti tadi tuh. Tuh, ini datasetnya. Ya, tuh, detail kejadian kebakaran di Kota Bandung. Data spasial sub wilayah Gede Bage Kota Bandung. Data penduduk berdasarkan usia per tahun Kota Bandung. Data alat pendukung dan segala macam di sini. Informasinya banyak di sini. Ya, ini datasetnya banyak di sini. Jadi dengan perintah tadi import dulu, kemudian import request, terus kemudian dipasang di itunya, di codingnya, terus kemudian JSON-nya juga kita import, terus kita munculkan sini. Nah, kalau kita mau langsung mencari dataset yang ada, ya, nah ini apa nih datasetnya ini? Misalkan saya mau cari yang ini nih, gedung bioskop di Kota Bandung ya. Nah, ini saya copy ke sini, saya ganti di sini parameternya. Jadi kalau kita mau mencari, parameternya ditambahkan di sini. Ya, jadi kita tinggal jalan nggak dia? Nah, muncul nih. Dataset ini berisi data lokasi hotel beserta klasifikasi di Kota Bandung. Gedung bioskop kok isinya ini ya? Oke. Nah, ini dah. Oke. Tuh, lokasi hotel. Ya. Ini harusnya bioskop ya. Kenapa hotel isinya ya? Coba. Dinas Kebudayaan.
Ada bioskopnya nggak di sini? Oh, data lembaga PAUD malahannya aneh. Ya, ini agak aneh nih. Coba ganti aja deh. Coba kalau saya tulis bioskop. Oke. Data ini berisi kolom alamat, format. Oke, nah ini data bioskop nih, baru benar. Data bioskop di Kota Bandung. Ya, itu. Tuh, display name, bioskop, filmnya apa, galeri seni, dan segala macam. Nah, ini contoh kalau kita mau mengakses langsung datanya. Ya, bisa kita search gini, perintahnya ini. Ya. Oke, yang penting sebenarnya dua ini nih. Nah, dua ini nih. Ya, kalau ini kan cuma cetak aja hasilnya ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita bisa nampilin datanya. Nah, ini ya. Tadi saya pakai datanya tadi itu, sorry, sekolah INDF dasar. Sekolah dasar ya tadi ya. Oke, sekolah dasar. Oke, ya ini ya datanya. Saya bisa lihat juga data setnya. Yang ambil yang sekolah dasar. Saya bisa SD ya. Saya lihat SD, dataset SD. Jadi fokus ke sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar itu ada data tentang akreditasi, jumlah guru, rekapitulasi jumlah sekolah dasar di setiap kecamatan tuh ada di sini. Ya. Terus saya bisa ambil lagi data-data di sininya. Nah, ini misalkan saya ngambil jumlah guru SD. Ya, jumlah guru SD ini bisa sambil ini, jumlah guru SD swasta. Yang ini saya copy nih. Ya, saya copy, pindahin ke sini, saya baca datanya, terus saya run, nanti akan muncul metadata. Ini metadata ini, ya format kalau ya seperti ini metadata nih, metadatanya. Terus URL-nya bisa kita cek, linknya. Kalau Pak itu downloadnya di mana sih Pak linknya? Jumlah itunya. Nah ini kita klik, saya buka ya ke yang baru ke sini. Oke, oke ini saya copy ya, copy. Kalau punya saya tuh dia langsung nutup. Oke, nah ini kan tuh lihat langsung dia download jumlah guru ya seperti itu ya dia langsung muncul ke situ ya. Oke, jadi tinggal kita download dia akan muncul datanya ya, jadi linknya itu bisa download manual, udah ketemu bisa download manual. Oke, kemudian kita simpan data itu, simpan data ini ya, data tadi sekolah tadi tersimpan ya tuh ya, perintahnya ini pakai TKDM ya, jadi data jumlah guru tadi kan baru dilihat aja sama kita belum di-download ya. Nah, cara ngopinya ada dua, Pak. Cara copy manual di-download dari file yang tadi ini, di-download CSV-nya, baru pindahin manual ke sini atau dengan perintah ini dengan cara ini. Ya, pakai TKDM namanya. Ya. Jadi dia akan membaca request get URL ini, nanti akan tersimpan. Nah, ini filenya. Kalau sudah ada di sini aman, sudah tinggal dibaca datanya. Nih, kalau sudah muncul di sini, kalau sudah muncul di sini aman, jadi tinggal kita baca. Ya, kita lihat datanya. Keluar datanya, kecamatan, nama sekolahnya, jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Ya, misalkan SD Andir ya, kecamatan Andir, SD Advent Cimindi, jumlah guru laki-lakinya 3, jumlah guru perempuannya 14. Coblong ya, kelihatan di sini. SD swasta ya ini ya, seperti itu. Tuh, ini kelihatan semua informasinya. Nah, jadi tinggal kita olah. Misalkan saya mau dapat misalkan DF head-nya berapa. Oke. Tuh, dapat ya, 5 SD pertama, df titik describe. Oke. Oke, ya. Jadi bisa kita baca datanya. Nantinya kelihatan ada min, ada rata-rata tuh. Kelihatan kan describe. Kita bisa tahu ya, jumlah laki-laki ada 198, jumlah perempuan ada 198. Rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, nilai minimumnya sekian, nilai minimumnya sekian. Nih, yang ini. Jadi dengan perintah describe ini dia cuma baca ini data ini.
Ya, seperti itu. Nah, ini bisa kelihatan oleh kita datanya. Nanti saya akan sampaikan ini cara pembacaan data terakhir ini, data-data statistik ini. Count ini artinya apa, min ini artinya apa, terus 25% apa, 50% apa, 75% apa. Ya, jadi setelah kita berhasil mendownload datanya ini. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ini nanti tentang API, tadi contohnya ya. Nah, ada sebenarnya cara ketiga ya, bisa dengan menggunakan web scraping ya. Tapi silakan aja nanti dicoba web scraping itu ya. Nanti saya pakainya Beautiful Soup namanya ya, bisa juga dia. Beautiful Soup namanya, bisa dipakai di situ. Nanti silakan dicoba. Oke, dari saya itu aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Oke, nggak ada. Nah, satu lagi yang saya sampaikan. Nggak ada ya. Oke. Satu lagi yang saya perlu sampaikan, ini ketika menggunakan perintah yang Kaggle tadi. Nah, ini. Perintah from google.collab import files, file upload ini, ya, jadi pada saat kita run gini ya, nah dia kan muncul ini ya, muncul filenya ya, kita pilih filenya apa, kayak gini. Nah, untuk di beberapa browser ini nggak muncul error ya. Jadi ini saya kebetulan cobanya udah nyoba di 3 ya. Jadi bisa kalian coba. Misalkan nih kalau dicoba di apa itu di Mozilla itu nggak jalan dia. Ya, jadi dia nggak berhasil dia. Kalau di Mozilla dia nggak berhasil, tapi kalau di Chrome dia berhasil. Ya, jadi nanti hati-hati ya di penggunaan itu. Jadi misalkan tadi saya coba di sini ya, di sini ada nggak internet? Oh ini nggak login saya. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya itu aja catatannya. Jadi kalau nggak berhasil pindah ke browser yang lain, coba. Ya. Oke, dari saya itu ya di pertemuan kita hari ini ya.